Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan saya Khairul Mahfud. Pada kesempatan ini mari kita mereview lagi, belajar lagi ya dengan buku-buku kita. Semoga kita mendapatkan cahaya ilmu dan kita lebih semangat lagi untuk belajar yang bermanfaat buat hari ini dan esok tentunya. Baik, pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak Anda dan kita semuanya belajar tentang Pancasila. Kebetulan bulan-bulan ini kita tentu saja tahu bahwa Hari Pancasila tepat pada tanggal 1 Juni ya, kita tentu perlu merenungkan, mengkontekskan bahasan-bahasan kita. Nah, saya kira yang relevan adalah kita membahas Pancasila. Banyak sekali buku Pancasila yang dikarang oleh ahli-ahlinya, tetapi pada kesempatan ini izinkan saya untuk memilih satu buku spesial ya, yaitu yang ditulis oleh Yudi Latif dengan judul bukunya Negara Paripurna. Subhanallah ya. Ini Yudi Latif, sosok yang sangat luar biasa ya, sangat terkenal di mana-mana. Tulisan-tulisannya sangat mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa hari ini, dan tentu saja perlu kita baca untuk kemajuan bangsa. Nah, ini buku Yudi Latif ini termasuk buku yang sangat recommended dan penting buat kita yang generasi milenial, generasi zaman sekarang ya. Perlu baca buku ini walaupun agak tebal buku ini ya. Saya lihat jumlahnya itu 666 ya, di 666. Subhanallah ya. Jadi gampang sekali mengingatnya. Buku ini ketebalannya 666 halaman. Nah, saya mengucapkan terima kasih. Buku ini hadiah yang saya terima dari Yayasan Nabil. Nah, ini Yayasan Nabil, Yayasan Nabil Jakarta ya, Yayasan National Building. Terima kasih pada Nabil, dan juga tentu kita terima kasih pada sang penulis sendiri, yaitu Pak Yudi Latif ya. Luar biasa, saya kira. Saya sebetulnya juga punya buku Pak Yudi Latif lainnya. Saya membeli di ini Gramedia. Nah, bukunya Pak Yudi Latif ini saya punya. Saya termasuk terinspirasi juga waktu ngerjakan tulisan-tulisan atau buku-buku saya, termasuk saya terinspirasi dari buku ini ya, kebetulan terkait dengan bidang saya, agama. Nah, ini saya bocorkan membelinya di Gramedia ya, karena lumayan tebal juga, ini recommended juga, tapi hari ini tidak terkait dengan Pancasila. Karena itu saya lebih mendahulukan mengkaji tentang bukunya Pak Yudi Latif yang judulnya Negara Paripurna. Nah, subhanallah ya. Dari judulnya saja sudah luar biasa perfect ya. Jumlah halamannya apalagi. Nah, intinya adalah belajar bukunya Pak Yudi Latif ini yang sangat tebal, bagaimana kita mempelajarinya dengan cepat. Saya kira butuh strategi ya, butuh cara tersendiri. Nah, bagi saya untuk buku-buku zaman sekarang, untuk lebih mudah memahami itu kita harus baca dulu endorse atau sinopsis dari buku yang ada. Nah, di sini saya lihat banyak sekali sesuai dengan bukunya ini, sesuai dengan judulnya. Ini banyak sekali yang memberikan endorse, memberikan catatan-catatan, juga kesan-kesan terhadap draft buku sebelum dicetak tentunya, terutama dari semua tokoh
ya, lintas profesi, lintas agama, lintas suku, lintas budaya, dan juga lintas kampus. Nah, saya lihat di sini ada yang dari pejabat menteri, kemudian tokoh agama, ya, dari agama Islam, agama Buddha, juga yang lainnya. Nah, ini kemudian saya lihat juga dari ini ya, ketua MPR, dari DPD, kemudian juga dari ekonom, macam-macam pokoknya ini banyak sekali ya pengantarnya ini, endorse-nya maksud saya. Nah, ini yang bikin kita gampang seperti itu. Strategi membaca buku paling mudah untuk generasi zaman now ya. Kalau mau lebih cepat, pertama tentu bacanya dari endorse yang diberikan oleh tokoh-tokoh, ahlinya-ahli yang membaca, kemudian disampaikan dalam cover belakang, dan biasanya di cover halaman dalam ya, di awal-awal itu biasanya kemudian kita dapati di situ. Nah, setelah itu kemudian kita perlu membaca kata pengantar penulis ya, kemudian juga kata pengantar misalnya dari luar ya, undangan dari penulis untuk memberikan kata pengantar. Itu saya kira membantu. Nah, ini lain dari topik dulu ya. Jadi intinya untuk membaca buku berat, buku zaman sekarang ini saya kira bisa lebih ringan, tidak susah, karena banyak sekali endorse, banyak sekali pengantar. Ini saya kira berbeda dengan Mas Yudi Latif ketika nulis buku ini. Tentu buku-buku yang dijumpai adalah buku-buku yang belum tentu ada endorse-nya, belum tentu ada sinopsisnya, juga belum tentu ada pengantarnya atau kata pengantar dari orang lain. Artinya benar-benar asli gitu. Nah, ini saya lihat referensinya bukunya Pak Yudi Latif sebelum saya bikin video ini, saya hitung banyak sekali, 20-an sampai 30-an lembar, dan ini ditulis sangat kecil-kecil ya, sangat kecil-kecil, fontnya, size-nya itu kecil-kecil, sehingga kita harus juga memelototi ya, memelototi siapa-siapa yang dirujuk. Tetapi yang jelas ini sangat, sekali lagi, recommended ya, sangat recommended untuk dibaca semuanya. Apalagi ini diterbitkan oleh penerbit juga Gramedia ya. Nah, sekali lagi, pertama kita lihat dulu endorse-nya sobat dimanapun berada, untuk melihat bagaimana orang yang telah membaca atau tokoh-tokoh yang membaca draft buku ini sebelum kita membaca, sebelum kita memberikan komen. Jadi lebih asik, lebih pas kita sekaligus mengapresiasi yang memberikan endorse, yang memberikan sinopsis, yang memberikan catatan. Nah, misalnya di sini di cover belakangnya ini ya, ini bicara tentang buku ini, Negara Paripurna ya, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila, dari Buya Syafi'i Ma'arif, guru besar sejarah dari Jogja ya, kampus UNY. Nah, ini saya kira perlu kita simak ya bersama bagaimana komentar beliau terhadap bukunya Pak Yudi Latif yang judulnya Negara Paripurna, sebelum kita sekali lagi memberikan komentar ya, untuk menghormati beliau-beliau yang memberikan catatan komentar terlebih dahulu ya. Apalagi beliau tentu pakarnya pakar juga di mata terutama penulisnya, yaitu Pak Yudi Latif. Kembali ke sinopsis ini atau endorse-nya dari Buya Syafi'i Ma'arif ya, mantan ketua PP Muhammadiyah. Beliau setelah membaca naskah buku ini itu menyimpulkan bahwa dalam buku Negara Paripurna ini, Yudi Latif tidak hanya menunjukkan keluasan pengetahuan, namun juga kejernihan dan ketajaman seorang intelektual merdeka yang dilahirkan bangsa ini. Ya, ini pujian terhadap
penulis ya. Kemudian membaca buku ini kita disadarkan bahwa para pendiri bangsa, founding fathers ya, dengan keluasan wawasan, keluasan niat, kesungguhan mencapai yang terbaik, serta tanggung jawabnya kepada nusa dan bangsa, telah mewariskan kepada kita suatu dasar falsafah dan pandangan hidup negara yang begitu visioner. Sebuah buku yang bisa menjadi lentera untuk memandu bangsa ini keluar dari kegelapan dan keterpurukan. Ya, Buya Syafi'i Ma'arif, subhanallah. Nah, ini beliau aja luar biasa mengapresiasi ya, dan telah membaca buku ini kemudian menyimpulkan seperti itu. Nah, sobat, bagaimana yang sudah membaca? Nah, tapi kita lihat lagi, kita baca lagi dari siapa ini? Pak Kwi Kian Gi. Nah, di cover belakang ini sekali lagi banyak sekali ahlinya ahli yang memberikan komen terlebih dahulu sebelum saya ikut memberikan komentar juga. Nah, sangatlah melegakan dan membanggakan bahwa dalam keterpurukan yang sedang dialami oleh bangsa kita, muncul seorang intelektual muda, Yudi Latif. Nah, ini apresiasi ke penulisnya sekali lagi. Nah, masuk ke intinya yang mampu beliau menjabarkan dan memperkaya Pancasila sebagai memperkaya Pancasila sampai pada akar-akar sejarahnya. Buku ini patut disebarluaskan dan dijadikan bacaan wajib bagi setiap warga negara Indonesia. Luar biasa ya. Kita lanjut dari Ketua Majelis Budayana Indonesia. Nah, ini yang saya bilang dari lintas agama itu ada beberapa tokoh yang dimintai memberikan endorse seperti itu. Nah, ini Pak Sudamek AWS dari MBI. Yudi Latif mampu menafsirkan Pancasila secara kontekstual dan syarat dengan napas pluralisme dan inklusivisme, ketuhanan yang Maha Esa, dia reward ya, diubah katanya menjadi ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, kemudian Pancasila menjadi begitu hidup akhirnya. Buku ini sungguh wajib dibaca oleh berbagai kalangan profesi, dihayati dan kemudian kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Wah, mantap. Nah, ini juga dari Pak Komarudin Hidayat ya, Profesor. Ini Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta waktu itu. Buku ini menunjukkan posisi dan kelas Yudi Latif sebagai intelektual aktivis yang memiliki panggilan moral intelektual tinggi untuk memantapkan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia dengan pendekatan ilmiah. Buku ini wajib dimiliki dan dibaca oleh para aktivis sosial, politisi, dan penyelenggara pemerintahan. Luar biasa. Ya, dan ada juga Pak Fasli Jalal. Ya, banyak sekali. Di sini juga ada Pak Taufik Kimas waktu beliau masih hidup tentunya ya. Ini luar biasa memberikan catatan sebagai ketua MPR waktu itu, menyatakan di sini bahwa kelahiran Pancasila 1 Juni 45 tak perlu diperdebatkan lagi. Bung Karno menyampaikan pidato bersejarah tanggal 1 Juni itu benar-benar menjawab tantangan Dr. Rajiman Widyo Diningrat. Nah, Pak Dr. Rajiman Widyo Diningrat ini terus terang saya relatif sangat kenal ya, bukan karena beliau sebagai tokoh BPU PKI saja, tetapi juga karena waktu meninggal yaitu di makamkan di Ngawi seperti Pak Didi Kempot. Nah, beliau jadi ikut ini ya, sangat luar biasa andilnya dalam kaitannya dengan
peran beliau sebagai BPUPKI ya waktu itu, kemudian boleh dikata memberikan tantangan dalam kutip kepada Bung Karno beserta para founding fathers Indonesia untuk merumuskan apa yang namanya Pancasila. Luar biasa. Jadi banyak sekali saya lihat di sini, ada lagi seperti Pak Igede Surata ya dari Bali tentunya. Ini Profesor Taufik Abdullah juga memberikan endorse. Kemudian Profesor Jimli Asidiki, tidak bisa saya baca satu persatu semuanya. Nanti videonya ini isinya biar variatif ya, biar maksud saya ada ruang yang lain untuk kita tunggu dari semuanya, tetapi yang jelas biar semuanya penasaran baca sendiri bukunya Yudi Latif yang luar biasa ini terkait dengan negara paripurna ya, dengan konsepnya Pancasila yang telah diberikan endorse yang luar biasa dari ahlinya ahli, tokohnya tokoh, semuanya ada dalam buku ini. Nah, saya tidak mau membacakan lagi satu persatu supaya Anda penasaran, Anda membaca sendiri ya, dan meresapi seperti tadi pesan-pesannya para endorse yang saya kira mewakili di cover luarnya ini, di cover belakangnya. Kemudian sebagian di dalam sini ada lagi dari CSIS Harican Silalahi yang memberikan apresiasi. Sekali lagi saya sebutkan nama saja ya, Dr. Subiakto Cakrawardaya, ini mantan Menteri Koperasi. Kemudian Putu Wijaya, budayawan dari Bali. Ada juga Gunawan Muhammad, wartawan senior ya. Adnan Buyung Nasution ya, pendiri Yayasan LBH. Kemudian Muryati Sudibyo ya, pengusaha. Lalu Khalid Muhammad, Andreas A. Yewangu, Masdar Farid Masudi ya, Kiai dari NU. Kemudian Budi S. Tanu Wibowo, ini dari Matakin, dari Konghucu ya, juga dari Perhimpunan Inti. Nah, itu. Kemudian tadi ya sudah make AWS dan I Nengah Dana. Nah, subhanallah ya. Jadi sudah banyak yang berikan komentar. Juga ada di sini epilognya dari Pak Dawam Raharjo ya. Kalau prolognya dari Profesor Magnus Franz Magnus Suseno ya. Orang Jerman yang luar biasa ya, menetap di Indonesia dengan pikiran-pikirannya. Ini termasuk diberikan penghormatan oleh penulis buku ini ya, Yudi Latif, untuk memberikan prolog ya sebagai kapasitas beliau ini yang juga tentu luar biasa memahami filosofi bangsa Indonesia dilihat dari beliau sebagai orang luar negeri ya yang cinta Indonesia. Nah, kembali ke buku ini, bagaimana respon teman-teman semua dan saya? Kalau dari saya ya, saya ingin menyampaikan tidak panjang, tidak lebar ya, satu kata kunci dari bukunya Yudi Latif ini ya, sobat-sobat dimanapun berada. Sesungguhnya tadi saya sempat mikir apa ya yang paling mudah ya diingat dari bukunya Yudi Latif yang luar biasa tebal, yang luar biasa berbobot ini. Nah, ini saya kira saya kemudian pada satu kesimpulan bahwa satu kata kunci utama dari bukunya Yudi Latif tentang negara paripurna, historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila itu bisa dibaca dalam daftar isinya ini, terutama
di halaman 39, sobat dimanapun berada, bahwa kata kunci dari Pancasila, dari kajiannya Mas Yudi Latif dalam buku ini, di halaman 39 itu sangat jelas dan tegas dinyatakan bahwa Pancasila adalah karya bersama. Jadi kata kunci buku ini saya kira adalah karya bersama. Dari Pancasila itu sebagai karya bersama. Nah, mungkin itulah kenapa Pak Yudi Latif juga memberikan endorse dalam buku ini dari berbagai tadi ya, lintas profesi, lintas agama, lintas suku, kemudian juga dari lintas intelektual ya. Itu saya kira juga mungkin supaya menggambarkan bahwa bicara tentang Pancasila itu tidak boleh kita lupakan apa yang namanya karya bersama, yang istilahnya bangsa kita gotong royong. Dalam bukunya Benedict Anderson, karya bersama itu boleh dikata imagined communities. Imagine communities. Komunitas terbayang, yaitu Pancasila, yaitu Indonesia. Itu adalah karya bersama. Ada dari agama Islam yang luar biasa perannya sejak dulu kala, bagaimana Muhammadiyah berdiri pada tahun 1912 ya, sebelum Indonesia merdeka. Lalu NU berdiri 1926. Kemudian organisasi Budi Utomo ya, yang diperingati Hari Kebangkitan Nasional. Juga organisasi-organisasi yang lain. Kemudian agama-agama lain di Indonesia sebelum merdeka, kita tahu ada agama sebelum Islam, yaitu agama Buddha, agama Hindu, ya, dan juga animisme, dinamisme, agama-agama yang telah dianut oleh nenek moyang. Tetapi intinya ketika dalam perjalanannya bangsa ini menjadi Indonesia, tokoh-tokoh proklamator bangsa, pendiri bangsa meskipun dominan agamanya Islam, ya, seperti contohnya Bung Karno dan Bung Hatta, tetapi dengan kerelaan hati untuk menata bangsa ini, beliau merumuskan Pancasila. Pancasila yang luar biasa, ya, itu hasil proses yang sangat panjang oleh Yudi Latif. Itu dilihat dari perspektif sejarah atau historisitas. Bagaimana ketika zaman kerajaan-kerajaan Nusantara, dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit, kemudian menjadilah Indonesia, NKRI. Nah, itu dilihat ada continuity and change. Ada keberlanjutan dari para pendiri bangsa dan masa-masa sebelumnya terkait dengan merumuskan falsafah yang namanya Pancasila sebagai dasar negara di dalam menjiwai dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, bahwa Indonesia lahir dari karya bersama. Sejarahnya dari zaman dulu kala benar-benar dihargai dalam bukunya Yudi Latif ini. Ya, saya tidak perlu membacakan satu persatu ya apa yang ada dalam buku ini, silahkan Anda baca sendiri. Sekali lagi, buku ini mengajak kita untuk selalu berkarya bersama.
seperti halnya tokoh bangsa kita merumuskan Pancasila. Jadi karya bersama itu penting. Bukan berarti kita dalam memahami karya bersama itu ya kita harus duduk bareng, tidak, tetapi bagaimana sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengorbanan, sesuai dengan apa yang kita miliki, kita berikan kontribusi kepada bangsa ini. Bangsa ini merdeka karena karya bersama seluruh tumpah darah bangsa Indonesia. Itu benar-benar diberikan oleh segenap jiwa bangsa. Nah, inilah historisitas yang dimaksud. Bagaimana Pancasila, nanti kita coba jelaskan bagaimana istilahnya itu ketuhanan yang Maha Esa, ya, yang oleh Yudi Latif ditafsiri, ya, itu karena dalam sejarahnya tidak lepas bagaimana konsep sesungguhnya Indonesia ini jelas negara yang bertuhan sampai kapanpun dimanapun. Itulah dari nenek moyang zaman dulu sampai hari ini dan nanti, Indonesia tetap negara yang bertuhan. Jadi tidak perlu ditafsir yang aneh-aneh. Insya Allah terus ya akan ingat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, bagi kita orang Islam ya selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Indonesia merdeka karena berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat jelas dan tegas. Nah, tentu intinya yang perlu kita pahami bahwa Pancasila ketuhanan ya di sini ditafsiri oleh Yudi Latif, ya. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, ketuhanan yang berkebudayaan. Jadi boleh dikata bagaimana kita di situ harus memahami. Yudi Latif juga menafsirkan kemanusiaan yang adil dan beradab dengan istilah di buku ini kemanusiaan universal. Nah, lalu sila ketiga, persatuan Indonesia, ini ditafsirkan menjadi persatuan dalam kebinekaan. Nah, apa maksudnya semua itu? Silakan baca buku ini. Tetapi yang jelas, ini semua ingin dihubungkan oleh Yudi Latif bahwa Indonesia sekali lagi dengan Pancasila itu adalah karya bersama. Nah, maka bicara tentang persatuan dalam kebinekaan, ini bagaimana kita ya, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti itu kira-kira. Terus sila kaitannya dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini diterjemahkan, ditafsirkan oleh Yudi Latif dengan istilah demokrasi permusyawaratan. Jadi Indonesia menganut sistem demokrasi, yaitu demokrasi permusyawaratan. Jadi apapun sebagai karya bersama tentu melewati proses-proses panjang. Nah, Indonesia itu intinya adalah demokrasi permusyawaratan. Nah, yang terakhir kaitannya dengan Pancasila, sila kelima yang kita hafal yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Intinya adalah keadilan sosial. Luar biasa Yudi Latif dalam buku ini ya
meyakinkan kita bagaimana para pendiri bangsa benar-benar dengan jerih payahnya, tidak hanya lahir tapi juga batin, tidak hanya yang kaitannya dengan otot tapi juga otak. Bagaimana merumuskan bangsa Indonesia ini yang sangat beragam, ya, dengan seluruh proses sejarah yang sangat panjang itu dielaborasi, ya, benar-benar dicari makna-maknanya, titik temunya antara sejarah dengan logika, yaitu di sini yang dikatakan oleh Yudi Latif sebagai rasionalitas. Bagaimana Pancasila itu bisa dipahami sejarahnya, juga bisa dipahami secara akal, dan juga bagaimana kemudian bisa diterjemahkan dalam kehidupan. Nah, inilah yang intinya kemudian disebut sebagai aktualitasnya. Sisi aktualitasnya dari kita memahami Pancasila adalah di sini oleh Yudi Latif banyak diberikan penjelasan-penjelasan yang sangat filosofis tentunya, bagaimana kita membumikan sila-sila dari yang pertama sampai yang terakhir. Di sini istilahnya jelas, ya, membumikan ketuhanan dalam kerangka Pancasila, misalnya itu. Ini yang sila kedua, membumikan kemanusiaan dalam kerangka Pancasila. Nah, ini sila kedua maksudnya. Ini juga bagaimana membumikan persatuan dalam kerangka Pancasila. Jadi membumikan sila-silanya itu, membumikan kemanusiaan, membumikan persatuan, dan yang keempat membumikan demokrasi permusyawaratan dalam kerangka Pancasila. Terus keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia juga begitu, membumikan keadilan sosial dalam kerangka Pancasila. Subhanallah. Coba, ini semua saya kira luar biasanya. Nah, kalau kita benar-benar sukses, ya, berhasil memahami sesuatu kemudian bisa mengamalkan. Nah, ini bagian dari proses belajar, ya, yang saya kira seperti amanat UNESCO. Ya, kita pertama harus how to know, ya, setelah itu how to do. Nah, saya kira kemudian kita barulah menjadi how to be. Nah, untuk menjadi Pancasialis sejati, menurut Yudi Latif, saya kira dengan membaca buku ini, Negara Paripurna, ya, tentu pertama kita harus tahu dulu apa itu Pancasila. Kemudian setelah itu kita bagaimana mengamalkan. Dan kalau sudah mengamalkan, sudah barang tentu kita akan menjadi seorang Pancasilais sejati. Luar biasa, ya, pada kesempatan ini panjang lebar, tapi intinya kita salut luar biasa. Kita saja membacanya mungkin capek, apalagi penulisnya luar biasa, ya. Pak Yudi Latif ini saya lihat bukunya, coba, ya, nggak ada yang tipis-tipis, bukunya semuanya tebal-tebal. Ini menunjukkan kapasitas beliau sebagai intelektual aktivis, ya, intelektual yang luar biasa, ya, tanpa kenal lelah membaca lembaran buku-buku zaman dulu sampai zaman now, ya, luar biasa. Nah, kita sangat respect, sangat hormat dengan Pak Yudi Latif, ya, sehingga beliau tidak heran kalau dipilih sebagai anggota ilmuwan, ya, ilmuwan di Indonesia. Think tanknya bangsa Indonesia salah satunya adalah Yudi Latif, ya. Kaitannya dengan apa? Pancasila, kaitannya dengan nation building. Nah, itu saya lihat beliau sebagai ini, ya, termasuk tokoh IP, ya, akademi ilmuwan, atau ini, ya,
dari ilmuwan Indonesia, luar biasa. Subhanallah. Sekali lagi, siapapun dimanapun berada, untuk menjadi penerus bangsa ya yang berwawasan Nusantara, berwawasan Pancasila, dari sila pertama sampai sila yang terakhir, ini perjuangan dari para pendiri bangsa dengan perdebatan yang luar biasa. Pada intinya akhirnya sepakat bahwa sekali lagi Pancasila menurut Yudi Latif itu saya tafsirkan dengan satu kata kunci, yaitu Pancasila adalah karya bersama. Bagi siapa yang berkarya bersama, itu sebetulnya sejatinya juga mengamalkan Pancasila. Dimanapun berada, mari ya kita selalu berusaha berkarya bersama. Kita hargai jasa para pendahulu kita. Kita hormati, kita apresiasi, kita hargai jasa-jasa yang luar biasa dari para founding fathers. Bukunya Pak Yudi Latif ini sudah barang tentu sangat luar biasa karena termasuk menghargai pikiran-pikiran, menghargai ide dan gagasan, juga refleksi buah karya, dan luar biasanya semuanya diapresiasi, dikutip, ditelaah dalam buku ini. Jadi buku yang sangat keren ya, yaitu bisa menemukan data-data dan fakta tentunya kaitannya dengan bagaimana proses menuju negara paripurna itu sangat panjang dan melelahkan, bahkan juga penuh dengan pengorbanan, dan itu semua ditangkap makna dan pesannya, kemudian dicatat dalam bukunya Mas Yudi Latif ini. Kita tahu Mas Yudi Latif ya, bagaimana selalu berbagi karya bersama melalui buku-buku, artikel ya, kemudian kolom-kolom di berbagai media dalam dan luar negeri. Ya, kita sangat apresiatif karena itu di hari Pancasila ya, pada momen 1 Juni ya, pada momen-momen kehidupan ini, saya kira kita menghargai karya bersama ini untuk sesama. Nah, sekali lagi video ini saya bikin spesial tentu untuk mengingatkan kembali pada kita semuanya sebagai generasi bangsa, bagaimana Pancasila dirumuskan oleh semuanya untuk semuanya. Oleh karena itulah Mas Yudi Latif dalam buku ini yang saya simpulkan bahwa Pancasila itu benar-benar karya bersama. Luar biasa. Mari kita terus refleksikan, kemudian aktualisasikan ya, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan profesi kita, sesuai dengan kemampuan kita semuanya. Yang penting niat kita adalah selalu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung Pancasila, itu sejalan dengan semua agama ya, terlebih agama Islam ya. Bagi kita yang muslim ya, kita tahu bagaimana para pendiri bangsa itu tokoh-tokoh Islamnya juga luar biasa banyak dan memberikan kontribusi yang luar biasa karena semuanya melalui proses panjang. Kita tahu Bung Karno, sekali lagi Bung Hatta, bagaimana upayanya untuk memikirkan, merumuskan, sampai memproklamirkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka lahir batin ya, untuk selalu menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Kuasa yang dicatat dalam
Undang-Undang Dasar 45. Nah, saya kira semuanya juga terrefleksi dalam bukunya Mas Yudi Latif ini. Oleh karena itu, saya juga ingin mengajak pada seluruh dan segenap bangsa Indonesia dimanapun berada, bacalah buku-buku tentang Pancasila, termasuk bukunya Mas Yudi Latif ini. Ya, semoga membuat kita tambah berterima kasih kepada seluruh elemen bangsa dari zaman dulu kala hingga hari ini dan nanti. Juga tidak lupa bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian intisari review buku dari saya terkait bukunya Mas Yudi Latif. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam dari saya, Khairul Mahfud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Pancasila.